Selamat pagi siswa-siswi kelas 10 MIA dan 10 IS. Pagi hari ini kamu akan mengulangi pembelajaran tentang gerak lurus melalui pembahasan soal dan penyelesaiannya, di mana sebagai persiapan kamu untuk menghadapi PTS yang akan datang. Adapun beberapa topik yang akan kamu dalami adalah tentang gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, gerak dilempar ke atas, dan gerak dilempar ke bawah. Harapan kami kamu mempersiapkan diri dan bersungguh-sungguh mengikutinya sehingga nanti memberikan hasil ujian yang lebih baik lagi. Yang pertama tentang gerak lurus berubah beraturan. Kamu telah mengenal bahwa gerak lurus berubah beraturan ini gerak suatu benda, di mana terjadi perubahan kecepatan dengan percepatan yang tetap. Dan ada 3 persamaan yang umum dipergunakan, yaitu Vt sama dengan V0 plus minus At. Plus minus ini menyatakan jika bendanya dipercepat, maka nilainya positif, dan jika bendanya diperlambat, maka nilainya negatif. Demikian juga dengan variabel yang lain, persamaan yang lain, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah kurang 2 kali As. Atau S sama dengan V0 kali T tambah kurang setengah At kuadrat. Jadi 3 persamaan ini merupakan persamaan dasar dalam pembelajaran gerak lurus berubah beraturan, dan nanti akan diuraikan jika bentuk gerak benda itu adalah vertikal. Baik, ini ada beberapa keterangan, Vt kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. A adalah percepatan positif, jika dia searah dengan jika terjadi pertambahan perubahan kecepatan, dan disebut dia A perlambatan apabila kecepatan akhirnya itu lebih kecil daripada kecepatan mula-mula, maka tandanya negatif. Baik, T lamanya benda bergerak, dan S jarak tempuh benda. Kita akan bahas soalnya. Soal yang pertama, sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per detik, lalu mempercepat motornya dengan percepatan tetap 2 meter per detik kuadrat selama 5 detik. Hitunglah kecepatan akhir dan jarak yang ditempuh motor. Data diketahui, kecepatan awal itu V0, kemudian dipercepat A 2 meter per detik kuadrat, berarti positif. Dan kemudian T 5 detik. Yang ditanya kecepatan akhir Vt dan jarak S. Baik, bagian A, bagaimana menentukan kecepatan akhir? Maka kita pergunakan salah satu dari 3 persamaan yang ada. Vt sama dengan V0 tambah At. Tinggal memasukkan angkanya. V0-nya 10, A-nya 2, dan T-nya 5. Jadi 2 kali 5, 10, baru ditambah dengan 10, maka kecepatan akhir benda, karena dipercepat, maka kecepatannya menjadi 20 meter per detik. Baik, ketika untuk mencapai jarak tertentu, pada saat kecepatannya 20 meter per detik, itulah yang ditanyakan pada bagian B. Jarak kita pergunakan persamaan ketiga. V0 kali T tambah setengah At kuadrat. V0-nya sudah ada 10, T-nya 5. Setengah A-nya tadi dipercepat 2, dan T kuadrat 5 kuadrat. Jadi ini 50, ini habis, dan ini 5 kuadrat 25. Maka menjadi 50 tambah 25, 75 meter. Artinya selama 5 detik dari kecepatan 10 menjadi 20, menempuh jarak sejauh 75 meter. Contoh yang kedua. Gerbong kereta api bergerak dengan kecepatan konstan 30 meter per detik. Kemudian mengalami perlambatan, perlambatan berarti A-nya minus 4 meter per detik kuadrat.
Baik, hingga kereta berhenti di stasiunnya. Berarti berhenti, kecepatan akhirnya 0. Hitung waktu yang dibutuhkan. Ya, berapa lama dari kecepatan 30 sampai dia berhenti dengan perlambatan 4 meter per detik kuadrat. Itu yang ditanyakan. Baik, data sudah diberikan V0, ya, diperlambat minus 4. Terakhir 0 berhenti. Baik, kita pergunakan persamaannya, VT sama dengan V0 tambah AT. Ya, karena diperlambat, maka menjadi minus 4 kali T. Sehingga hasilnya 4T sama dengan 30 dan selama 7,5 detik. Ya. Jadi berkurang kecepatannya menjadi berhenti selama 7,5 detik. Contoh yang ketiga, perhatikan grafik. Ya. Dari grafik ini, ya, diinginkan berapa jarak tempuh benda. Jadi dari grafik ini kita bisa menentukan nilainya. Ya, kita belajar tentang grafik bahwa horizontal itu menunjukkan waktu dan vertikal itu kecepatan. Artinya apa? Dalam waktu 0, kecepatannya 10 meter per detik. Kemudian dalam waktu setelah 20 detik, kecepatannya menjadi 90 meter per detik. Nah, ini pengertian grafiknya. Jadi, dari 0 sampai 20 detik, berubah kecepatannya dari 10 menjadi 90. Maka dapat kita tentukan. Ya, ketika berubah kecepatannya, berapalah percepatan daripada benda ini. Nah, kita coba pergunakan. Ya, kecepatan V0 ini, VT ini meter per detik ya. Ini dihilangkan kuadratnya, meter per detik itu. Jawab VT sama dengan V0 tambah AT. VT-nya 90. Kemudian V0-nya tadi 10. Lama bergerak 20 detik. Maka kita bisa dapatkan bahwa percepatannya adalah 4 meter per detik kuadrat. Baik, dengan percepatan 4 meter per detik kuadrat, berapa jarak yang bisa ditempuh sampai dia bisa mendapatkan kecepatan 90? Ya, kita pergunakan persamaan yang kedua. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Ya, kita sederhanakan persamaannya. VT tadi 90 kuadrat. V0-nya 10 kuadrat per 2A, 2 kali 4. Maka kita peroleh nilainya, jarak yang ditempuh benda saat itu adalah 1 kilometer. Ya, contoh yang keempat. Andri mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 54 km per jam. Tiba-tiba di depannya melintas seekor kucing pada jarak 3 meter. Tentukan perlambatan yang harus dilakukan agar tidak menabrak kucing. Ya, dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menghentikan motornya. Jadi, ya, mungkin pernah mengalami bagi yang pernah mengendarai kendaraan, tiba-tiba lewat, tiba-tiba direm. Ya, berapa lama waktu untuk melakukan pengereman, ya, melakukan pengereman sehingga tepat tidak menabrak atau melindas si kucing. Baik, kecepatan mula-mula diberitahu 54 km per jam, maka ini perlu disederhanakan. 54 km per jam, ubah ke meter, itu kali 1000. Jam, ubah ke detik, 3600. Maka hasilnya menjadi 15 meter per detik. Terakhir berhenti, VT sama dengan 0, dan kemudian jarak kucing dari depan si pengendara 3 meter. Yang ditanya percepatan A dan lamanya menginjak rem, ya, dengan tiba-tiba. Baik, persamaan yang kita pergunakan itu persamaan yang kedua, berhenti, kecepatan awalnya ada, dan jaraknya 3 meter, maka perlambatan yang harus dilakukan, ya, perlambatan. Ya, 20A sama dengan min 225, atau perlambatannya sebesar minus 11,25 meter per detik kuadrat. Inilah perlambatan yang harus dihasilkan.
Dengan perlambatan yang demikian, berapa lama waktu dibutuhkan? Ya, bagian B, ya, kita pergunakan lagi persamaan pertama, kita masukkan nilai daripada perlambatan tadi minus 11,25. Ya, maka kita peroleh hasilnya, waktu yang dibutuhkan hanya 1,3 detik. Jadi tiba-tiba langsung injak rem dan berhenti. Jadi inilah 4 soal tentang gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya gerak jatuh bebas. Dengan mempergunakan persamaan yang sama pada gerak lurus berubah beraturan, karena gerak jatuh bebas juga adalah gerak lurus berubah beraturan secara vertikal. Kalau tadi simbol satuan di sini adalah jarak, maka sekarang menjadi tinggi. Ya, H itu menjadi tinggi, yang tadinya kita pakai jarak. Kemudian, jika tadi 4 soal kita ambil secara horizontal, maka kita dapatkan percepatannya berubah, ya, sesuai dengan kecepatan benda. Tetapi pada gerak vertikal, percepatannya tetap, yaitu percepatan gravitasi. Jika benda bergerak searah gravitasi, ya, gravitasi itu gaya tariknya itu menuju pusat bumi. Jadi benda jatuh ke bawah berarti percepatannya positif. Mengapa? Karena searah dengan gravitasi. Kalau dilempar ke atas berarti percepatan benda melawan gravitasi menjadi minus g. Nah, seperti itu. Baik, ini nilai-nilai yang diberikan. Satu kunci pada gerak jatuh bebas yaitu kecepatan mula-mula adalah 0. Itu kata kuncinya. Kecepatan mula-mulanya 0. Dengan kecepatan mula-mula 0, V0-nya 0 semua, maka persamaannya menjadi lebih sederhana. Ya, kita coba contoh soal. Dari ketinggian 20 meter di atas tanah, sebuah benda jatuh bebas dan mengenai permukaan tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, tentukan kecepatan benda di permukaan tanah saat menabrak permukaan tanah dan lama benda di udara, sejak lepas sampai menabrak tanah berapa lama itu maksudnya. Baik, kata kuncinya sudah ada, V0-nya 0, searah dengan gravitasi jatuh, ya, positif, dan dari ketinggian 20. Maka kecepatan akhir, ya, kita pergunakan persamaan yang kedua, yang tadinya S kita ganti menjadi H dan yang tadinya A menjadi G, gitu ya. Ya, nilai gravitasi sudah ada 10 dan ketinggiannya 20. Maka Vt-nya sama dengan akar 400, berarti kecepatan akhir 20 meter per detik. Artinya tepat saat menabrak permukaan tanah, kecepatannya 20 meter per detik. Selanjutnya, berapa lama, ya, di udara sejak dilepas? Maka kita lihat yang ada persamaan waktunya. Ya, betul. Jatuh bebas, V0-nya 0, ya, sama dengan 10T, berarti lama di udara adalah 2 detik. Ya, ini gerak jatuh bebas. Satu lagi, gerak jatuh bebas. Buah yang telah masak jatuh dari tangkai pohonnya dan dalam waktu 0,9 detik mengenai tanah. Jika percepatan gravitasinya 10, tentukan ketinggian tangkai buah tersebut. Jadi yang ditanya sekarang hanya. Kalau soal nomor 5 tadi, hanya sudah diketahui. Baik, kata kuncinya V0-nya sama dengan 0 tetap, ya, T-nya 0,9 detik. Kita lihat yang ada persamaan H, berarti bisa persamaan kedua atau persamaan ketiga. Ya, ini yang dipakai persamaan ketiga. H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. V0-nya 0, maka 0 kali T 0,9, hasilnya tetap 0. Setengah kali 10, T-nya 0,9 kuadrat. Maka hasilnya 5 kali 0,81. Ini 0,9 kuadrat, 0,81. Setengah kali 10 sama dengan 5. Berarti benda tangkai daripada buah tersebut berada pada ketinggian 4,05 meter. Ya, ini contoh tentang gerak jatuh bebas. Selanjutnya gerak dilempar ke atas.
Ya, gerak dilempar ke atas tetap juga gerak vertikal. Artinya percepatan gravitasi juga tetap berlaku ya, seperti persamaan sebelumnya. Nah, bedanya di sini benda bergerak melawan arah gravitasi, maka percepatannya bernilai atau tandanya negatif, ya, negatif semua. Nah, kemudian ketika dilempar ke atas, maka suatu saat kecepatan bendanya nol. Ketika mencapai tinggi maksimum, artinya udah nggak ada lagi kecepatannya, maka tidak lagi bergerak ke atas. Ya. Kemudian ketika kecepatannya nol, sesaat berhenti, baru turun lagi ke bawah menjadi gerak jatuh bebas. Nah, inilah sifat daripada gerak dilempar ke atas. Ya. Nah, dari persamaan yang ada ini tadi, jika kecepatan akhirnya nol, maka benda akan mencapai tinggi maksimum. Nah, ini persamaannya, karena Vt-nya 0. Maka tinggi maksimumnya V0 kuadrat per 2G. Yang kedua, ketika mencapai tinggi maksimum, kecepatannya 0, maka berapa lama dia mencapai tinggi maksimum? Nah, dengan Vt 0, maka kita peroleh T sama dengan V0 per G. Ya, nah, nilai-nilainya tetap sama. Contoh soal yang ketujuh, ya, sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan 50 meter per detik. Jika percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, tentukan tinggi maksimum dan lama roket mencapai puncak. Kecepatan saat 3 detik dan tinggi roket saat 3 detik. Wah, ada 4 pertanyaan ini dalam satu soal. Baik, kiranya kamu tetap konsentrasi ya, dan bisa kamu ulangi nanti videonya. Data yang diberikan adalah V0, kecepatan awal 50 meter per detik, ini V0 50 meter per detik mula-mula, kemudian karena dilempar ke atas, gravitasinya minus 10. Nah, yang diinginkan adalah tinggi maksimum, berarti ketika dilempar mencapai H maksimum, berarti kecepatan akhirnya 0. Ya. Nah, untuk mencapai kecepatan akhir 0, berapa tingginya? Itu kita lihat dulu. Persamaan yang kita pergunakan, ya kita pergunakan Vt nanti kita isi dengan 0, ya 50 kuadrat kurang 2 kali 10 kali H maksimum. Jadi kalau Vt-nya 0, maka tingginya maksimum. Ya, hasilnya tinggi maksimum yang dicapai oleh roket adalah 125 meter. Ya. Nah, untuk mencapai 125 meter, kecepatannya 0, berapa lama? Ya, kita pergunakan variabel yang pertama, udah dengan Vt 0, maka V0 50 kurang Gt, G-nya 10, menjadi ya, T-nya sama dengan 5 detik. Artinya, kecepatan 50 meter per detik selama 5 detik mencapai tinggi maksimum sejauh 125 meter. Ini yang maksimum. Sekarang, di antaranya, kecepatan saat 3 detik, berarti sebelum mencapai 0 kecepatannya. Bagian C, Vt sama dengan V0 kurang Gt. Vt-nya tidak 0 di sini, karena itu yang ditanya. Dengan V0 50, G-nya min 10 dalam waktu 3 detik, ya, 3 detik. Nah, jadi bukan maksimum. Maka kecepatannya saat itu yaitu 20 meter per detik. Jadi pada waktu 3 detik, ya, ini 3 detik, ini 5 detik. Nah, itu maksudnya. Nah, pada waktu 3 detik kecepatannya 20 meter per detik. Baik, selanjutnya. Berapa tingginya saat 3 detik? Nah, ya, berapa H-nya? Ya, kita pergunakan persamaannya. V0 50, T-nya 3, setengah G, G-nya minus ya, minus 10, T3 kuadrat. Maka hasilnya tingginya saat itu adalah 105 meter. Jadi dari peluncuran awal sampai 3 detik setinggi 105 meter. Berarti sisanya tinggal 20 meter lagi dia naik sampai berhenti. Nah, inilah gerak roket untuk gerak dilempar ke atas. Sebaliknya gerak dilempar ke bawah. Maka yang kita lihat di sini lagi tentu
gerak benda, ya, gerak benda di sini searah dengan percepatan gravitasi, maka semua gravitasinya nol. Semua simbol percepatan gravitasinya G-nya positif. Nah, kedua, bedanya dengan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas, kecepatan mula-mulanya nol. Tetapi untuk dilempar ke bawah berarti ada kecepatan mula-mula karena sengaja dilempar. Baik, soal yang ke-8, seorang anak melemparkan sebuah bola ke bawah ya dengan kecepatan 10 meter per detik ke bawah, maksudnya berarti vertikal itu ya. Dan bola menyentuh tanah setelah 2 detik. Jika percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat, hitung ketinggian tempat anak tersebut. Ya, data kecepatan lemparan mula-mula. Kemudian ini gravitasi positif, ini positif ya, ini positif dan dalam waktu 2 detik. Ya, H sama dengan V0 T tambah setengah GT. Jadi yang ini positif ini ya. Nah, ini ya, positif G, positif 10. T-nya 2 detik, berarti si anak berada pada ketinggian 40 meter. Ya, jadi si anak melempar bola dari tempat 40 meter ketinggiannya. Baik, soal yang terakhir. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per detik. Berarti ini dilempar ke atas. Beberapa saat kemudian kembali ke tanah. Ya. Jadi prosesnya benda dilempar ke atas, kemudian sesudah mencapai puncak, kecepatannya 0, jatuh lagi ke bawah dan itu menjadi jatuh bebas. Ya. Berapa lama benda di udara? Baik, data yang diberitahu kecepatan awalnya ada. Ya, ketika dia ke atas maka percepatan gravitasinya minus, betul. Benda naik. Ya, Vt sama dengan V0 kurang Gt. Lamanya dia naik sama dengan 1 detik. Jadi, benda naik dan benda turun, lama yang dibutuhkan itu adalah sama. Sehingga total benda di udara, ya, total benda di udara berarti 2 kali T naik atau 2 kali T turun. Maka benda tersebut berada di udara, naik dan turun kembali selama 2 detik. Jadi ini sudah merupakan gabungan dilempar ke atas dengan gerak jatuh bebas. Inilah 9 soal ya pembahasan tentang gerak lurus untuk persiapan kamu. Kiranya dengan pembahasan ini kamu lebih mudah mengerti dan akan lebih mudah lagi memahami pada saat ujian yang nanti berlangsung. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian kamu. Ya, salam sehat buat kamu semua.